Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Sejumlah pengamat ekonomi, Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional telah melihat potensi dunia di ambang resesi. Indikatornya adalah semakin melambatnya perekonomian di negara maju seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Selain itu, inflasi yang bergerak cepat juga berpotensi memperparah krisis. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 13 Oktober 2022 dengan tema menghadapi era gelap ekonomi. Bersama saya, Eva Wondo. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda pemirsa dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Dan di studio telah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group, Ade Alawi. Selamat pagi Mas Ade. Selamat pagi, Eva. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Baik ya, Alhamdulillah. Salam sehat untuk Mas Ade dan tentunya juga pemirsa. Nanti kita akan bahas Mas Ade tema editorial Media Indonesia hari ini, menghadapi era gelap ekonomi. Ini agak seram judulnya, tetapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini ya Mas Ade. Yang pertama, PSSI DKK saling lempar kesalahan. Waduh, kok ini saling lempar kesalahan ya? Dan disampaikan oleh Ketua Tim Gabungan Independen Mencari Fakta atau TGIPF, Mahfud MD, bahwa ini adalah bukti penyelenggaraan Liga agak kacau Mas Ade. Bahaya bagi sepak bola kita. Ya, betul Eva. Ya, saya kira ini hal yang sangat membuat kita prihatin ya. Artinya pengelolaan sepak bola Indonesia ini ketika terkena musibah ini semakin jelas kekacauannya, carut marutnya, saling lempar tanggung jawab. PSSI kemudian PSSI melempar ke PT LIB, LIB melempar juga ke Panpel, Panpel kemudian ke broadcaster. Nah ini kan bolak-balik seperti itu. Kalau di sepak bola berarti saling tendang kesalahan saling tendang gitu. Ya kesana kemari. Nah ini saya kira juga kondisi yang betul-betul sangat memprihatinkan. Oleh karena itu kita berharap kerja tim gabungan ini harus segera tuntas, jangan berlama-lama karena sudah jelas siapa yang bersalah di situ. Jumat akan disampaikan kepada Presiden. Iya betul, Jumat akan ya? disampaikan kepada Presiden. Dan saya kira ini tim gabungan ini tidak hanya menyelesaikan ya persoalan tragedi Kanjuruhan, tetapi juga tim gabungan ini juga bekerja untuk bagaimana pengelolaan sepak bola Indonesia itu lebih baik lagi. Dan kita berharap sih ada transformasi ya, bagaimana dunia sepak bola Indonesia lebih maju seperti negara-negara lain dan berstandar FIFA seperti itu. Kalau kita lihat dari tragedi Kanjuruhan itu jelas sekali, misalnya bagaimana lapangan sepak bola di Stadion Kanjuruhan ini tidak sesuai dengan standar FIFA, tapi kemudian dipaksakan. Kemudian juga terjadi pergeseran waktu pertandingan yang menurut aparat keamanan kalau siang, kalau sore itu bisa terkendali, secara psikologi massa juga bisa terkendali, tetapi ini kemudian tetap digeser ke malam. Nah ini saya kira juga merupakan sebuah kecerobohan. Dan saya yakin juga ini para tersangka juga akan bertambah juga seiring dengan kerja TGIPF yang kelihatannya juga satu komando, satu visi bagaimana masalah tragedi Kanjuruhan ini bisa selesai secepatnya. Baik, kita kawal bersama proses hukum di kepolisian dan kita nantikan hasil atau rekomendasi dari TGIPF Jumat kepada Presiden Joko Widodo. Dan satu lagi Mas Ade, poin soal transformasi sepak bola Indonesia ada 5 poin, sudah ada 5 poin rekomendasi FIFA. Optimis Mas Ade ini betul-betul bisa dilaksanakan untuk transformasi sepak bola kita? Ya, kalau komitmen dari pemerintah Indonesia seperti disampaikan dalam pertemuannya Pak Erick Thohir dengan Presiden FIFA itu disebutkan ada 5 hal, diantaranya semua sistem persepak bola Indonesia harus berstandar kepada FIFA. Kemudian juga pengelolaannya baik itu Liga 1 sampai ke bawahnya itu juga harus sesuai dengan standar FIFA. Artinya apa? Bahwa 5 kesepakatan ini akan betul-betul dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Karena kalau tidak, ini adalah titik nadir. Kalau kita tidak melakukan perbaikan terhadap sepak bola Indonesia akibat dari tragedi Kanjuruhan, kita ini seperti keledai yang jatuh ke lubang yang sama. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita lihat dari beberapa prestasi anak-anak muda Indonesia, khususnya yang kemarin itu juga sudah mencapai Piala Asia, itu juga luar biasa. Betul. Artinya ada semangat dari para pemain ini untuk berprestasi. Kemudian juga supporter juga yang luar biasa bergelora di mana-mana. Ini juga merupakan modal sosial menurut saya, modal sosial untuk bagaimana persepak bola Indonesia ini bangkit. Yang menarik ya Pak, pasca tragedi Kanjuruhan ini ada hikmah, ada blessing in disguise. Hikmahnya adalah aliansi supporter, mereka tidak melihat Aremania atau bonek atau bobotoh dan sebagainya, mereka bersatu. Bersatu bahwa tragedi Kanjuruhan ini adalah pertama dan terakhir. Tidak boleh lagi ada tidak boleh lagi ada tragedi lagi. Seperti itu ya Pak. Baik, ini juga menjadi bukti bahwa sepak bola adalah olahraga yang tetap dicintai. Betul, Mas Ade. Kita kawal bersama proses transformasi sepak bola Indonesia.
Berikutnya kita bahas yang kedua, segera bangun infrastruktur mitigasi bencana. Ini pernyataan Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono untuk menyiapkan berbagai infrastruktur yang terkait dengan antisipasi ancaman cuaca ekstrim. Karena prediksinya cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan, Mas Ade. Ya betul, berdasarkan dari analisa BMKG ini hujan deras kemudian juga cuaca ekstrim ini akan terus berlanjut sampai akhir tahun ini. Dan pemerintah saya kira harus segera, terutama pemerintahan daerah ya, harus segera melakukan pemetaan daerah mana yang kemungkinannya terancam longsor kemudian banjir bandang. Ini kan seperti banjir bandang di beberapa daerah ini kan selalu terulang. Tetapi kemudian dari pemerintah sendiri juga abai. Abai misalnya tidak segera memindahkan warga-warga yang berada di bantaran kali misalnya. Karena sudah dianggap biasa, Mas Ade, biasa saja. Jadi meskipun ada potensi sampai akhir tahun, tapi ya udah karena sudah langganan jadi sudah biasa. Tidak boleh ya harusnya seperti ini. Saya kira ini jangan dianggap musibah, ini jangan dianggap sebuah takdir ya. Takdir itu bisa kita ubah kok kalau kita berusaha. Kalau kita berusaha, dan kita kan sudah tahu bahwa daerah longsor misalnya itu sudah tahu juga bagaimana karakter tanah dan sebagainya. Apalagi kemudian juga cuaca ekstrim yang terus dengan hujan deras yang luar biasa. Ini saya kira juga harus segera pemerintah daerah melakukan jalur evakuasi, kemudian juga segera memindahkan warga-warga yang memang berada di daerah yang rawan bencana seperti Eva. Terlambat tidak sih kalau baru disiapkan segera bangun infrastruktur mitigasi bencana, bukannya harusnya dari dulu, Mas Ade? Ya, saya kira terlambat ya. Kita ini mempunyai penyakit baru kemudian melakukan perbaikan kalau misalnya terjadi bencana besar. Ini saya kira tidak boleh lagi terjadi. Ini cuaca ekstrim masih terus terjadi, climate change secara global juga merupakan sebuah ancaman bagi dunia, terutama musim banjir. Tidak hanya di Indonesia banjir, tapi juga di beberapa negara juga terjadi seperti itu. Tapi khusus Indonesia saya kira pemerintah daerah terutama ya, karena mereka yang berada di garis depan harus segera melakukan persiapan mitigasi bencana, jalur evakuasi harus ditertibkan, kemudian juga dapur umum juga harus disiapkan seperti itu Eva. Karena jangan sampai kemudian terjadi ketika musibah terjadi itu banyak korban jiwa nantinya. Jangan sampai terjadi dulu baru melakukan langkah, tapi sebaiknya preventif ya, Mas Ade. Mitigasi bencana urgent untuk segera dilakukan dan langkah preventif harus menjadi poinnya ya, harus segera dilakukan juga. Baik, berikutnya kita bahas yang ketiga, G20 siapkan pendanaan global atasi krisis pangan. Nah, Mas Ade, kalau saya kutip ya, kalimat pertama di headline yang ketiga ini seperti kor bernada sumbang. Seluruh negara anggota G20 kompak menyuarakan ancaman krisis pangan akibat fenomena iklim, pandemi COVID-19 dan naiknya tensi ketegangan geopolitik global. Nah, bagaimana Anda menyoroti ini, Mas Ade, penyebab ancaman krisis pangan? Ya, dunia hari ini betul-betul terpuruk ya, krisis pangan karena terjadi rantai pasok yang terganggu. Rantai pasok terganggu karena perang Rusia-Ukraina. Perang Rusia-Ukraina hampir berjalan setahun, mulai dari Februari kemarin. Dan perkembangannya sekarang semakin mengkhawatirkan. Rusia juga melakukan serangan-serangan mematikan, ingin segera mengakhiri perang. Bukan segera berdamai, tapi ingin segera mengalahkan lawan dalam ini Ukraina. Ukraina juga begitu, tidak mau kalah juga. Dia dipasok dengan berbagai bantuan logistik dan sebagainya oleh NATO. Jadi kedua negara ini luar biasa. Saya tidak tahu sampai kapan, tetapi kita berharap ini harus segera berakhir. Rantai pasok pangan tidak hanya pangan, tapi juga gas. Gas kalau terputus dari Rusia, maka Eropa itu akan kolaps. Betul. Nah, tentu harapannya adalah perang diakhiri dan juga ini harus diantisipasi, Mas Ade, krisis pangan ini. Caranya bagaimana untuk mengantisipasi? Caranya adalah masing-masing negara membuka diri masing-masing kekuatan seperti apa. Jadi kerjasama global ini saya kira juga merupakan sebuah keharusan ya, karena ini adalah krisis global, maka harus bersama-sama menangani secara global pula. Jadi apa kelebihan Indonesia? Misalnya Indonesia dalam bidang pertanian ini kan kita mempunyai keunggulan juga. Kita memiliki daya tahan ekonomi, tidak terpengaruh pada krisis global karena kekuatan pertanian kita juga sangat bagus. Beberapa kali misalnya pertumbuhan ekonomi kita dipasok diantaranya neraca APBN menjadi surplus. Itu kan salah satunya adalah dunia pertanian kita. Dunia pertanian kita tumbuh ya sangat bagus. Misalnya dalam 2 tahun ini kita tidak lagi impor, tapi juga ekspor beras. Ini kan saya kira juga terobosan baru juga. Seperti itu. Kalau soal poin pendanaan, G20 siapkan pendanaan global atasi krisis pangan. Konkretnya akan seperti apa pendanaan global ini? Ya, saya kira pendanaan global nanti akan diputuskan dalam G20 di Bali ya. Puncak G20 ya. Betul seperti itu, karena memang ini sebuah upaya global harus bersama-sama bagaimana mengatasi krisis global. Jadi memang sektor pendanaan juga memang sudah menjadi kesepakatan
kesepakatan negara-negara untuk sama-sama menyokong semua negara yang memang terdampak krisis global ini. Baik, poinnya adalah kolaborasi ya, Mas Ade. Baik, itu adalah 3 headline media Indonesia untuk hari ini. Dan kita akan bahas editorial media Indonesia hari ini, judulnya agak serem, Mas Ade. Era gelap ekonomi. Menghadapi era gelap ekonomi. Segelap apa sih, Mas Ade? Faktor-faktor apa yang memicu kegelapan ini? Termasuk salah satunya adalah inflasi yang tidak terkendali ya, Mas Ade? Ya, dunia memang tidak sedang baik-baik saja, Eva. Dan kita dunia global ini menghadapi sebuah ekonomi yang sangat-sangat memburuk ya. Pertumbuhan ekonomi, kemudian juga inflasi yang tidak terkendali. Misalnya di Argentina itu inflasi sampai 78%. Bahkan IMF memprediksi bahwa Argentina ini akan semakin terpuruk akhir tahun ini, inflasi di Argentina sampai 100%. Dan hari ini Argentina karena inflasi tinggi, kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan juga yang bangkrut, pengangguran juga yang meluas. Ini mengakibatkan Argentina menjadi pasiennya dana moneter internasional, hidup dari bantuan internasional. Ini kan juga sangat memprihatinkan sekali. Amerika misalnya inflasinya juga terus melambung sampai 9%. Kemudian juga Rusia juga seperti itu sampai 15%. Ini artinya bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. 3 kekuatan ekonomi dunia, Amerika, Eropa, dan Tiongkok ini mengalami nasib yang sama, inflasi yang tumbuh sedemikian tinggi. Belum lagi pertumbuhan ekonomi negara tiga raksasa dunia juga ini terkontraksi. Ini membuktikan bahwa ini membuktikan bahwa dunia ini sekarang sedang tidak baik-baik saja. Jadi fakta-fakta itu saya kira juga, belum lagi misalnya mata uang di beberapa negara juga terpuruk. Indonesia nyaris terkendali dibandingkan misalnya Thailand, kemudian juga beberapa mata uang lainnya di kawasan Asia Tenggara juga ikut merosot, tapi rupiah masih relatif terjaga. Baik, Mas Ade sampaikan ini gelap, dunia tidak baik-baik saja. 3 kekuatan dunia, Amerika, Eropa, dan Tiongkok menghadapi inflasi yang tidak terkendali. Pertanyaan adalah dampaknya langsung untuk Indonesia apa? Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, Mas Ade. Inilah tema editorial media Indonesia hari ini, pemirsa, menghadapi era gelap ekonomi. Menghadapi ekonomi. Dunia diambang resesi. Sejumlah pengamat ekonomi, Bank Dunia maupun Dana Moneter Internasional (IMF) telah melihat potensi ke arah itu. Indikatornya, kata mereka, antara lain semakin melambatnya perekonomian di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat, sebagian wilayah Eropa, dan Tiongkok. Selain itu, inflasi yang bergerak cepat di sejumlah negara juga berpotensi memperparah krisis. Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menyebut roda perekonomian di wilayah Eropa melambat karena harga gas alam melonjak sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina. Sementara itu, perlambatan ekonomi Tiongkok atau melonjaknya harga di sektor properti. IMF memprediksi sekitar 1/3 dari ekonomi dunia akan mengalami kontraksi setidaknya 2 kuartal berturut-turut tahun ini dan tahun depan. Itu artinya resesi global membayang di depan dunia. Dunia pun menghadapi era kegelapan ekonomi. Pada The First Joint Finance and Agriculture Ministers Meeting di Washington DC Selasa, 11 Oktober malam waktu setempat atau Rabu waktu Indonesia Barat, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyampaikan hal yang kurang lebih senada. Dia menyebut krisis pangan akan menghampiri dunia dalam kurun waktu 8-12 bulan ke depan. Kondisi ini, kata dia, diperparah dengan ketersediaan pasokan pupuk sebagai dampak konflik Rusia-Ukraina. Menyikapi hal ini, Presiden Jokowi memerintahkan Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas untuk membuat kajian yang cepat tentang antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan mitigasi krisis energi, pangan, dan keuangan, baik makro maupun mikro. Gubernur Lemhanas, Andi Wijayanto, dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden kemarin mengatakan Presiden mendorong lembaganya untuk fokus melakukan kajian dalam 5 hal, seperti konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau,
ekonomi biru, dan ibu kota negara atau IKN. Titah presiden ini tentu harus dilaksanakan sungguh-sungguh. Pemerintah memang harus punya cetak biru untuk mengantisipasi krisis sehingga dapat mengambil sejumlah langkah yang tepat. Berbeda halnya saat pandemi COVID-19, di mana seluruh negara tidak siap. Kali ini, sejumlah lembaga internasional maupun para pakar telah memberi warning tentang ancaman resesi global. Peringatan ini tentu harus ditindaklanjuti dengan menyiapkan sejumlah langkah strategis yang melibatkan sejumlah instansi lembaga terkait. Selain membuat kajian untuk memitigasi risiko di tengah ketidakpastian ini, langkah lainnya yang diperlukan adalah meningkatkan kolaborasi baik di tingkat nasional maupun global. Seperti halnya saat pandemi, tidak ada satupun negara yang bisa menghindar dari situasi sulit ini. Apalagi di era inflasi dan suku bunga tinggi seperti sekarang ini, tentu dibutuhkan adanya kerjasama di antara negara-negara di dunia. Sikap egois akan membuyarkan semua upaya keluar dari kondisi yang oleh para pengamat disebut sebagai perfect long storm, badai panjang yang sempurna. Di dalam negeri, seluruh elemen bangsa juga harus merapatkan barisan. Apalagi antar instansi pemerintah. Tidak boleh ada ego sektoral, baik antara kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah. Masing-masing kepala daerah harus mampu membangun situasi sosial dan politik yang kondusif untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama dengan menekan laju inflasi, menjaga pasokan dan ketersediaan pasokan pangan maupun energi. Selain menjaga stabilitas, langkah lainnya yang diperlukan adalah berhemat. Kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah harus mengencangkan ikat pinggang. Kurangi anggaran untuk proyek-proyek yang tidak perlu. Lebih baik dana itu disimpan untuk membantu masyarakat bila krisis betul-betul terjadi. Sejauh ini, Indonesia memang belum terdampak krisis. Direktur Pelaksana IMF bahkan mengapresiasi Indonesia yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah kondisi dunia yang berat. Indonesia, kata dia, ibarat titik terang di tengah kondisi ekonomi global yang memburuk. Namun, pujian ini jangan membuat kita lengah dan terlena. Kewaspadaan dan kehati-hatian perlu agar kita tidak terombang-ambing dan tenggelam dalam badai. Pemirsa, kita jeda dulu. Editorial Media Indonesia akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa dan juga Mas Ade, saat ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Selamat pagi Pak Andi, salam sehat Pak. Selamat pagi. Baik Pak Andi, di studio ada Eva dan juga Mas Ade. Pak Andi, terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk memitigasi krisis energi, pangan dan juga keuangan, apa langkah yang konkret akan dilakukan Lemhanas dalam waktu dekat ini Pak Andi? Ya, yang pertama langsung segera berkolaborasi dengan beberapa kementerian lembaga untuk melakukan kajian bersama, terutama karena Presiden meminta ini ada satu analisis lintas sektor yang bisa melihat dinamika global, bagaimana pengaruhnya ke krisis pangan, energi, dan finansial. Jadi tidak berada hanya analisis-analisis satu variabel. Secara khusus kemarin juga Presiden meminta dilakukan yang disebut sebagai stress test. Biasanya sering dilakukan oleh teman-teman di dunia perbankan untuk melihat bagaimana variabel-variabel kalau kita gerakkan negatif lalu akan menghasilkan tekanan sebesar apa kepada ketahanan ekonomi fiskal dan moneter kita. Nah, kajian itu harus lintas sektor, lintas kementerian lembaga, dan itu yang akan segera kami lakukan. Baik, kajian dan analisis bersama akan dilakukan, outputnya akan dalam bentuk apa Pak Andi?
Biasanya kami akan memberikan rekomendasinya secara rutin. Jadi sekarang kita bisa menggunakan satu metode yang namanya nowcasting. Nowcasting itu pada saat satu data berubah, bergerak naik atau turun, saat itu juga modelingnya bisa segera memproyeksikan dalam waktu, kalau Presiden meminta sampai 6 bulan ke depan, dalam waktu 6 bulan ke depan pergerakan variabelnya akan seperti apa. Dan dengan metode nowcasting ini sebetulnya kami bisa segera memberikan kajian real time pada saat terjadi pergerakan data yang signifikan. Ya, misalnya ketika minggu lalu dari IMF memberikan beberapa data tentang negara-negara yang mungkin akan masuk ke krisis keuangan, datanya segera masuk, kita bisa melihat kurvanya langsung cenderung bergerak ke bawah. Pada saat ada revisi pertumbuhan ekonomi dunia dari 3,2 menjadi 2,9 di tahun 2022 ke 2023, nowcastingnya segera menunjukkan, oke, ini kurvanya juga bergerak makin tajam ke arah resesi di 2023 misalnya. Nah, hal-hal seperti itu begitu datanya berubah, nowcastingnya bersifat real time. Baik, rekomendasi dan juga blueprint mitigasi ini akan diberikan kepada siapa dan siapa saja yang akan melaksanakan ini? Dalam tata kelola kami, kajian Lemhanas itu hanya untuk Presiden. Lalu setelah itu kami harus menunggu arahan Presiden apa yang tindak lanjut dari kajian tersebut. Tapi bisa saja berhenti di Presiden, lalu Presiden yang akan memutuskan beberapa kebijakan bersama kementerian lembaga teknis, karena Lemhanas fungsinya memberikan kajian ke Presiden, lalu setelah itu segala sesuatunya sudah berada di kewenangan eksekutif Presiden. Baik, akan diberikan langsung pada Presiden Joko Widodo. Targetnya kapan, Pak Andi? Kalau untuk situasi krisis, kajian-kajian awalnya sih sebetulnya sudah diberikan ya. Tapi kami berusaha nanti di akhir Oktober ada kajian pertama, terutama terkait dengan apakah ada perubahan signifikan di kepemimpinan politik Tiongkok setelah Kongres Partai Komunis Cina di 16 Oktober 2022, dan kemudian melihat apakah ini akan positif atau negatif untuk dinamika geopolitik global. Baik, terima kasih Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto sudah bergabung sama kami di Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu, Pak Andi. Baik, Mas Ade, tadi kita sudah simak ya, Pak Andi sampaikan bahwa Lemhanas akan melakukan kajian, akan melakukan analisis, kemudian nanti outputnya akan bentuk rekomendasi dan juga blueprint atau cetak biru mitigasi ini ya, dan akan diserahkan langsung pada Presiden Joko Widodo. Ya, saya kira sebuah keniscayaan ya untuk lembaga sebesar Lemhanas, memang bekerja dalam kajian-kajian, dalam pemikiran-pemikiran, dan memang bekerja pada isu-isu yang sangat strategis. Bagaimana tentang bagaimana Indonesia ini diantaranya ada selamat dari krisis global ini. Saya kira ini langkah yang memang harus dilakukan. Kita berharap ini tidak terlalu lama karena cetak biru bagaimana Indonesia menghadapi krisis seperti mitigasi krisis pangan, kemudian juga perubahan iklim juga. Ini saya kira juga harus selesai karena ini akan menjadi panduan tidak hanya untuk pemerintah pusat tapi juga untuk pemerintahan daerah. Dengan demikian kita berharap kepada Pak Andi Wijayanto dan pakar-pakar di Lemhanas ini bisa bekerja secara cepat karena situasi kita menghadapi uncertainty, jadi volatilities dan sebagainya. Ini saya kira harus segera kita bagaimana kita menghadapinya, kemudian juga langkah-langkah konkret di lapangan seperti apa. Ini saya kira perlu rekomendasi dari Lemhanas. Seberapa penting Mas Ade cetak biru ini sebagai panduan ya untuk menghadapi situasi yang tadi Mas Ade sampaikan, situasi yang tidak mudah, tidak baik-baik saja, bahkan media Indonesia menulisnya era gelap ekonomi. Selama ini memang cetak biru itu ada pada kementerian ya, beberapa kementerian dan lembaga, tetapi ini belum komprehensif, belum memadukan seluruh kekuatan yang ada. Jadi kita berharap Lemhanas bekerja secara optimal
dan kemudian juga bagaimana Lemhanas juga di situ bisa mensinergikan kekuatan-kekuatan dari kementerian-kementerian ataupun lembaga yang ada. Jadi kita berharap ini adalah menjadi sebuah panduan, tidak hanya sekedar gagasan-gagasan besar, tapi juga bagaimana gagasan besar terkait dengan mitigasi krisis pangan, kemudian juga bencana, ini bisa diimplementasikan. Artinya tidak hanya di atas kertas. Yang lain saya kira juga perlu Pak Jokowi juga meminta kajian ini tidak hanya sebatas yang sifatnya jangka pendek, krisis pangan, kemudian juga perubahan iklim yang sekarang kita ini memang cukup mengkhawatirkan, tetapi juga Presiden berharap bahwa Lemhanas ini juga memberikan kajian bagaimana konsolidasi demokrasi. Ini saya kira juga sangat penting sekali. Perhelatan-perhelatan pilkada kemudian juga pemilu ini menjadi sebuah kekuatan agar bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar. Inilah pentingnya konsolidasi demokrasi. Nah, oleh karena itu kita berharap rekomendasi tentang konsolidasi demokrasi, kemudian juga permintaan dari Presiden, Lemhanas juga membuat kajian bagaimana tentang ekonomi biru. Ekonomi biru ini adalah ekonomi yang berbasiskan sumber daya kelautan. Kita 70% adalah negara kelautan, tetapi sumber daya maritimnya masih belum optimal. Stunting yang terjadi di Indonesia ini masih cukup tinggi. Padahal menurut BKKBN, kalau ibu-ibu yang sedang hamil itu atau ibu-ibu yang baru menikah ini banyak mengkonsumsi ikan, maka kita tuh akan terbebas dari stunting. Buktinya sumber daya kelautan kita juga belum memberikan sumbangsi yang cukup optimal. Buktinya stunting masih meluas di negara ini. Baik, jadi poinnya adalah bagaimana dengan adanya corak biru, mitigasi yang betul, maka pengambilan keputusannya juga hampir bisa dipastikan juga betul atau sesuai dengan kondisi realnya ya Mas Ade. Ya betul ya Pak. Kita berharap bahwa kajian ini lebih sistematis ya. Apa yang kita kerjakan sekarang ini saya melihat masih sporadis ya, masih berjalan sektoral. Nah ini saya kira tidak boleh terjadi. Kalau kita mempunyai cetak biru, kita mempunyai sebuah peta besar, maka kita akan tahu di mana titik permasalahannya, bagaimana kita exit strateginya. Ini saya kira juga harus harus rinci nantinya. Tidak hanya rekomendasi, tetapi juga bagaimana rekomendasi itu bisa operasional di lapangan. Betul. Baik, Mas Adi, nanti usai jeda kita akan bahas lagi terkait dengan bagaimana era gelap ekonomi ini berpengaruh langsung bagi Indonesia dan bagaimana upaya Indonesia untuk menjaga agar jangan sampai lah ya masuk ke era ekonomi gelap ini. Sesaat lagi kita akan kembali, pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali bersama kami, Mas Ade dan juga pemirsa. Saat ini kita akan simak beberapa penelpon yang sudah terhubung bersama kami. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Sukarwan, salam sehat Pak. Ya sehat, alhamdulillah, selamat pagi Metro. Pagi Pak, silahkan Pak Sukarwan. Begini ya, memang kami agak miris juga mengikuti informasi-informasi sehubungan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 khususnya ya. Apalagi sudah ada informasi 28 negara ngantri mendaftar ke IMF atau World Bank. Artinya 28 negara itu ibarat bank kan sebagai debitur, bukan kreditur, sebagai debitur, dan akan pinjam uang, akan pinjam dana. Nah, antisipasi ke depan sehubungan dengan tadi pagi saya lihat Bung Sri Mulyani di Amerika di Washington DC
ada informasi keperlambatan pertumbuhan ekonomi 2023. Nah, untuk antisipasi itu sebaiknya pemerintah terutama Bu Sri Mulyani harus punya jurus-jurus efektif, artinya sektor real harus tetap jalan. Terus kalau terjadi resesi pasti daya beli masyarakat tidak ada, sehingga cenderung orang itu pegang uang bukan untuk transaksi, bukan untuk spekulasi, tapi hanya untuk berjaga-jaga saja. Nah, ini yang paling penting buat Bu Sri Mulyani adalah bagaimana tetap menjaga sektor real jalan dan tetap ada daya beli, itu aja. Baik, terima kasih Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra, salam sehat Bu. Selamat pagi, salam sehat Mbak Eva Wondo dan Bung Ade Alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ya, resesi global membuat Indonesia mengalami perlambatan ekonomi karena penerimaan negara berkurang dan belanja negara harus ditekan ya Mbak Eva. Nah, walaupun dikatakan kita mengalami inflasi untuk produsen 11%, konsumen hampir 6%. Tapi alhamdulillah masyarakat kecil di bawah ini yang tentunya merupakan konsumen itu masih belum merasakan dampaknya, masih bisa belanja seperti biasanya, masih harga-harga walaupun naik sedikit tapi terjangkau. Nah, tapi Presiden mengatakan akan mulai mentransfer kenaikan biaya produksi ke konsumen. Nah, ini juga membuat kami berjaga-jaga, mengharap juga peringatan dari Presiden bahwa pengambil kebijakan itu harus hati-hati bagaimana pelonggaran aktivitas untuk kami setelah pandemi ini juga. Nah, itu APBN penekanannya juga harus secermat mungkin supaya tetap berproduksi sebagai shock absorber itu ya, untuk peredam guncangan, dan mudah-mudahan pengambil kebijakan juga masih bisa mengatur stabilisasi harga. Nah, jadi walaupun dikatakan sudah ada 28 negara yang mengantri, mudah-mudahan kita tidak terseret ke resesi, hanya mengalami perlambatan ekonomi supaya ya karena mungkin itu karena fundament kuat kita adalah perekonomian domestik dan sedikit untuk mengandalkan perdagangan luar negeri. Ya. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Berikutnya Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak Sukiwi, salam sehat Pak. Ya, selamat pagi. Kita tahu situasi memang sekarang ini yang terjadi adalah secara global. Jadi kita bersyukur negara kita Indonesia masih punya potensi-potensi yang besar. Karena negara kita adalah negara agraria dan juga kelautan kita yang begitu berpotensi. Makanya pemerintah sekarang itu harus punya satu harus ada satu fokus mana yang betul-betul kita untuk kepentingan masyarakat banyak. Misalnya kita kembangkan agraria dan juga kelautan kita. Jangan kita membangun industri-industri yang tidak berguna untuk untuk masyarakat, yang tidak bisa menghasilkan untuk kepentingan banyak orang. Karena apa? Dalam era global, era resesi sekarang ini,
masyarakat itu yang penting makanan pokoknya itu harus terpenuhi, dan makanan pokoknya ini juga jangan terlalu mahal. Karena apa? Kita lihat sekarang tanda-tanda. Hanya beberapa hari yang lalu kita lihat Amerika naikkan suku bunga Fed-nya, langsung dolar terhadap rupiah itu naiknya terlalu tinggi. Sudah sampai 15.000, mencapai 15.000, hampir 400 juga udah. Jadi situasi ini pasti mempengaruhi barang-barang impor. Apalagi kalau barang-barang impor itu hitungannya dengan dolar Amerika. Jadi ini pemerintah harus hati-hati terhadap dolar Amerika. Kemudian juga kita lihat semalam saham juga turun. Ini pasti bisa mempengaruhi ekonomi daripada negara Indonesia ini. Harapan kami sebagai masyarakat kecil, harap kami itu ya barang-barang mahal, makanan pokok itu jangan mahal. Itu aja harapan kami. Kemudian juga pejabat pemerintah kita ini coba adakanlah efisiensi, jangan pemborosan. Hati-hati karena apa? Uang negara ini kita banyak utang juga ke luar negeri yang harus kita bayar. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak hitungnya dengan tepat, bahaya juga untuk negara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sukiwi dari Medan, Sumatera Utara. Mas Ade dan juga pemirsa, tadi kita sudah simak ya dari para penelpon, ada harapan dari masyarakat agar pemerintah punya jurus-jurus efektif, kemudian ada harapan bahwa Indonesia tidak terseret resesi, dan juga soal harapan bahan pokok jangan mahal, pejabat jangan boros. Ya. Itu suara dari masyarakat, Mas Ade. Ya, yang pertama Eva, kita harus menjaga daya tahan kita secara domestik ya. Daya tahan kita ini secara domestik bisa dilakukan misalnya penguatan sektor perkebunan, sektor pertanian. Ya. Ini saya kira juga menjadi salah satu kekuatan karena misalnya beras kalau misalnya kita terjadi kelangkaan, apalagi kemudian juga susah didapatkan seperti itu, harga mahal. Ini saya kira juga awal dari sebuah petaka yang akan terjadi di negara ini. Tapi alhamdulillah kita dalam dunia pertanian ini mengalami surplus ya, beras kita bahkan ekspor. Namun demikian saya kira pemerintah harus memperhatikan juga jangan terlalu bersemangat ekspor juga ya untuk menunjukkan kita swasembada beras. Tetapi bagaimana antisipasi ke depan? Ini perubahan iklim, cuaca ekstrim masih terus terjadi sampai akhir tahun ini. Hendaknya kemudian diantisipasi bagaimana kemudian ketersediaan beras, kemudian juga stabilisasi harga beras misalnya, ini harus terus terjaga. Karena kalau beras terjadi kenaikan ini efeknya juga ini akan semakin meluas nantinya Eva. Akan terjadi kenaikan harga komoditas penting lainnya. Pertama adalah rantai pasok harus terjaga, ketersediaan pangan harus terjaga. Kemudian yang kedua adalah daya beli masyarakat. Ya, itu yang paling penting, Mas Ade, menjaga daya beli masyarakat. Ya, kita baru saja baru akan berakhir pandemi, tetapi kekuatan ekonomi masyarakat juga masih tertatih-tatih. Oleh karena itu saya kira bantuan langsung tunai dari pemerintah ini harus betul-betul efektif sampai kepada yang berhak. Ini saya kira harus terjaga karena pukulan yang terberat adalah masyarakat kecil. Jadi ini harus betul-betul terjaga. Karena kalau misalnya daya beli mereka lemah, mereka tidak bisa membeli apa-apa, ini boleh jadi juga gejolak akan terjadi. Nah, oleh karena itu saya kira rantai pasok, kemudian juga daya beli masyarakat juga harus terjaga, inflasi juga harus terjaga. Kita mempunyai tim inflasi tim inflasi daerah, ini juga harus betul-betul menjaga daya beli masyarakat, menjaga harga jangan terlalu melambung tinggi. Dalam jangka panjang saya kira harus dilakukan, dan sekarang ini sudah juga terjadi, dilakukan oleh pemerintah, langkah yang sangat bagus agar kita mempunyai daya tahan secara ekonomi. Kita sekarang sedang berusaha untuk melakukan hilirisasi industri. Nah, hilirisasi industri ini adalah sebuah industri yang memiliki nilai tambah. Kita tidak lagi mengekspor barang mentah, kita harus mengekspor barang yang sudah jadi. Jadi pengolahannya sampai barang yang jadi itu ada di dalam negeri. Nikel, saya kira langkah pemerintah juga ini berani betul. Bagaimana pemerintah menghentikan produk biji nikel. Dengan konsekuensi kita sekarang digugat oleh Uni Eropa di WTO. Nah, ini saya kira sebuah konsekuensi bagaimana pemerintah Indonesia memberikan sebuah argumentasi pada sidang WTO agar kita tidak dikalahkan. Ataupun kalau ketika kita kalah pada sidang WTO gara-gara kita menghentikan biji ekspor nikel,
ini kita harus bersiap juga berbagai skenario. Tapi sikap politik pemerintah, politikal oleh pemerintah untuk menghentikan ekspor biji nikel ini merupakan sebuah terobosan baru, sebuah keberanian politik yang luar biasa dengan ancaman kita kalah pada gugatan di WTO. Tapi ini adalah sebuah konsekuensi. Kita harus mempunyai, kita bangsa yang berdaulat, kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Baik. Dan hilirisasi industri ini saya kira mutlak dilakukan. Dan ini merupakan sebuah upaya yang sangat strategis bagi eksistensi negara kesatuan Republik Indonesia ke depan. Seperti itu. Salah satu jurus juga ya, Ya. Mas Ade, hilirisasi industri. Kemudian juga respon Indonesia terkait dengan kondisi ekonomi sudah dilakukan. BI naikkan suku bunga acuan 50 basis point jadi 4,25% pada September 2022. Kemudian alokasikan 455,6 triliun rupiah pada 2022. Perlindungan sosial dan penguatan pemulihan ekonomi tadi Mas Ade sampaikan soal BLT masuk di dalamnya ya. Dan juga memperkuat suplai dan rantai pasok kebutuhan pokok tadi Mas Ade juga sampaikan. Apalagi jurus yang harus dilakukan dalam waktu dekat ini Mas Ade, kita akan bahas saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, pemirsa dan juga Mas Ade, untuk menghadapi era gelap ekonomi ini tentu semuanya harus punya sense of crisis ya Mas Ade. Ya betul ya Pak, saya kira bingkai dari semua ini bagaimana kita mengatasi krisis global. Dan krisis global pasti cepat atau lambat juga akan berdampak juga ke kita. Yang paling penting adalah kita harus mempunyai sense of crisis. Kita mempunyai daya bagaimana krisis ini juga bisa menghampiri kita. Sense of crisis ini harus dibuktikan dengan kita melakukan efisiensi. Misalnya efisiensi belum lama ini, misalnya di sebuah daerah, sebuah gedung itu masih bagus, catnya masih bagus, kemudian juga AC-nya masih dingin, furniture masih bagus, karpetnya masih bagus, tapi kemudian itu mau diganti dengan anggaran, dengan alasan karena itu sudah dianggarkan. Ini saya kira itu salah kaprah. Pemerintah daerah memiliki diskresi bagaimana alokasi ini bisa dialihkan kepada yang lebih urgen. Misalnya bagaimana menolong masyarakat, bagaimana membuat masyarakat yang terkena bencana ini kemudian bisa berakhir penderitaannya. Ini langkah-langkah ini saya kira bisa dilakukan oleh kepala daerah. Tidak semata-mata anggaran sudah diangkat tapi kemudian dikerjakan seperti itu. Dan ini saya kira pemborosan. Kemudian dari tingkat masyarakat juga harus memilih mana yang prioritas untuk dilakukan. Keinginan dengan kebutuhan itu berbeda. Yang kita perlukan adalah, yang kita harus kedepankan adalah kebutuhan kita. Mana kebutuhan yang mendesak, itu yang kita harus kita penuhi. Jadi saya kira dari tingkat pemerintah, kemudian juga para penyelenggara daerah lainnya, akuntabilitas kebijakan juga harus betul-betul terjaga. Basisnya apa, urgensinya apa, outputnya apa. Begitu pula transparansi, tidak boleh lagi ada proyek-proyek yang empat gulipat karena KKN dan sebagainya. Ini saya kira harus diakhiri. Jadi intinya adalah sense of crisis, baik itu di tingkat pemerintah ataupun di tingkat masyarakat harus sama. Seperti itu. Sense of crisis baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, intinya adalah bijak ya Mas Ade. Betul. Dari pemerintah kalau tidak prioritas ya mohon dialihkan untuk yang prioritas. Kalau masyarakat harus bijak menggunakan uangnya ya Mas Ade. Semuanya harus punya sense of crisis untuk menghadapi keadaan atau era gelap ekonomi ini, keadaan yang tidak baik-baik saja. Karena kita akan menghadapi badai panjang, long perfect storm. Ini saya kira pernyataan dari Dana Moneter Internasional harus kita antisipasi. Kita tidak hanya bekerja untuk hari ini, tapi juga untuk kedepannya 2023. Menurut IMF dunia akan semakin gelap. Kita harus terhindar dari itu semua. Baik, terima kasih Mas Ade Alawi sudah bergabung bersama kami di editorial BD Indonesia. Salam sehat selalu. Salam sehat ya Pak. Pemirsa, selain menjaga stabilitas, langkah lain yang perlu dilakukan adalah berhemat. Sejauh ini Indonesia memang belum terdampak krisis. Direktur Pelaksana IMF bahkan mengapresiasi Indonesia yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi tinggi di tengah kondisi dunia yang berat. Namun pujian ini jangan membuat kita lengah dan terlena. Kewaspadaan perlu agar kita tidak terombang-ambing dan tenggelam dalam badai. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan, tetaplah bersama kami di Metro TV dan salam sehat.